warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuryanti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memori eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan memori eksternal? Memori eksternal adalah suatu memori yang terletak di luar memori utama ataupun CPU dan merupakan memori yang bersifat non-volatil, di mana data yang disimpan tidak akan hilang ketika sistem mati atau shutdown, atau dikenal juga dengan nama secondary memory, yang berfungsi sebagai media storage dari program dan data untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian faktor-faktor yang dibutuhkan memori eksternal, dibutuhkannya media penyimpanan data untuk jangka waktu yang panjang. Kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi, yang membuat dibutuhkan memori tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan fleksibel. Semakin besarnya peralatan penyimpanan, maka dengan sendirinya mempengaruhi waktu pemrosesan. Memori eksternal berdasarkan jenis akses data. Direct Access Storage Device mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya magnetic, floppy disk, hard disk, removable hard disk, zip disk, flash disk, optical disk, dan lain-lain. Kemudian Sequential Access Storage Device mempunyai akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. Pengertian magnetis disk. Disk merupakan sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Data direkam di atasnya dan dapat dibaca dari disk dengan menggunakan kumparan pengkonduksi conducting coil yang dinamakan head. Pada operasi penulisan, arus listrik pada head memagnetisasi disk. Pada operasi pembacaan, medan magnet pada disk yang bergerak di bawah head menghasilkan arus listrik pada head. Selama operasi pembacaan dan penulisan, head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya. Kemudian kelebihan pada memori eksternal, kapasitas yang lebih besar, kapasitasnya melebihi memori internal karena hanya mempunyai sistem untuk menjalankan memori itu yang lebih sedikit. Kemudian bentuknya yang lebih kecil. Kemudian kekurangan pada memori eksternal, umur yang lebih sedikit, memori eksternal cepat mengalami error pada partisipasinya. Bahkan ada juga yang meminta diformat, tetapi memori tetap tidak normal, berarti jika sudah begitu tandanya sudah rusak. Kemudian cepat rusak. Memori semua memang bisa rusak, tetapi karena memori eksternal sangat sering digunakan untuk menyimpan file, maka jadi cepat rusak. Kemudian proses membaca yang lambat. Proses memindahkan file atau mengcopy file memang lebih lambat karena kualitasnya yang kurang. Sementara itu, ada beberapa fungsi memori eksternal seperti alternatif penyimpanan data aplikasi, menyimpan berkas multimedia, dan tempat percadangan data. Sebagian besar smartphone masa sekarang udah bisa memakai memori eksternal. Bentuknya adalah kartu memori yang bakal dipasang di slot khusus. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.